Jepang itu kan sering banget kena bencana alam. Tapi bukannya menyerah, mereka malah jadi pemimpin dunia soal ketangguhan. Nah, di sini kita bakal bongkar apa sih rahasia di balik sistem pertahanan mereka yang keren banget itu. Oke, kita mundur dulu ke satu momen spesifik. Tanggal 11 Maret 2011, jam 14.46 waktu sana. Ini nih, momen yang bakal jadi ujian paling berat buat satu negara. Bayangin, gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter itu salah satu yang paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah loh. Gempa ini mengguncang dasar laut di lepas pantai Jepang dan melepaskan energi yang, wah, luar biasa besar. Tapi yang bikin kaget, cuma dalam hitungan detik, peringatan udah nyebar kemana-mana. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Gimana caranya Jepang bisa secepat itu? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk ngerti respon super cepat mereka, kita harus lihat dulu dapurnya. Maksudnya, kondisi alam yang emang maksa mereka buat selalu waspada. Jadi gini, Jepang itu letaknya persis di atas cincin api Pasifik. Itu titik di mana beberapa lempeng tektonik raksasa ketemu. Artinya apa? Ya artinya gempa, tsunami, letusan gunung berapi itu bukan hal aneh buat mereka. Udah kayak bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Karena bencana itu normal di Jepang, mereka nggak cuma bereaksi, mereka bersiap. Ini dia inti pola pikirnya. Jadi bukan soal panik pas kejadian, tapi soal membangun budaya adaptasi yang mendarah daging di masyarakat. Nah, sekarang kita lihat yuk, gimana budaya persiapan ini benar-benar diuji pas bencana Tohoku tahun 2011. Coba perhatiin lini masa ini. Ini luar biasa banget. Cuma 8 detik setelah gempa mulai, sistem peringatan dini langsung aktif. Terus, dalam 1 menit, peringatan tsunami nasional udah keluar. Kecepatan respons otomatis kayak gini, ini yang ngasih waktu super berharga buat jutaan orang buat nyelamatin diri sebelum gelombang pertama datang. Peringatan dini jelas jadi sebuah keberhasilan besar. Tapi, Jepang juga nggak malu buat ngakuin kegagalan mereka. Contohnya, tembok laut penahan tsunami ternyata kependekan. Justru keterbukaan buat ngakuin mana yang berhasil dan mana yang gagal total, ini yang jadi kunci buat mereka. Mereka bisa terus belajar dan jadi lebih kuat lagi. Oke, jadi penasaran kan? Gimana sih sebenarnya cara kerja teknologi canggih di balik semua peringatan cepat tadi? Sistem peringatan dini ini pada dasarnya kayak balapan sama gempa. Jadi sensor-sensor super sensitif itu mendeteksi getaran pertama, namanya gelombang P. Gelombang ini cepat tapi nggak ngerusak. Nah, begitu kedeteksi, sistem langsung hitung di mana pusat gempanya dan seberapa kuat. Habis itu, peringatan disebar. Semua ini terjadi cuma dalam beberapa detik. Tujuannya, buat ngasih tahu orang-orang sebelum gelombang S, gelombang yang lebih lambat tapi ngerusak parah datang. Ini benar-benar soal kecepatan data ngalahin kecepatan bencana. Dan jangan kira 8 detik itu sebentar. Dalam 8 detik itu, kereta super cepat Shinkansen langsung ngerem otomatis. Lift-lift berhenti di lantai terdekat biar nggak ada yang kejebak. Lini produksi di pabrik-pabrik mati, bahkan katup gas otomatis ketutup buat mencegah kebakaran. Ini tuh kayak jaring pengaman raksasa yang bekerja sendiri di seluruh negeri, menyelamatkan nyawa tanpa perlu nunggu perintah dari manusia. Tapi teknologi secanggih apapun cuma setengah cerita. Setengah lainnya yang mungkin justru lebih penting adalah soal manusianya. Di Jepang, tahu cara evakuasi itu bukan skill khusus. Itu pelajaran dasar yang diajarin dari hari pertama masuk sekolah. Dan gak cuma diajarin, tapi dilatih terus-terusan. Struktur sosial mereka itu dibangun di atas 3 pilar utama. Paling dasar itu bantuan mandiri, artinya tiap orang tanggung jawab buat keselamatan diri sendiri dulu. Di atasnya ada bantuan timbal balik, di mana tetangga dan komunitas saling tolong. Nah, baru lapisan paling atas itu bantuan publik dari pemerintah. Jadi ketangguhan itu dibangun dari bawah ke atas, bukan nunggu bantuan dari atas ke bawah. Kerennya lagi, Jepang nggak nyimpen pelajaran dari tragedi ini buat diri sendiri. Mereka justru mengubahnya jadi semacam buku panduan buat seluruh dunia. Ingat kan tadi kita ngomongin soal transparansi? Nah, ini dia hasilnya. Bukannya nutup-nutupin kegagalan, Jepang malah membagikannya ke seluruh dunia. Mereka jadi pelopor konsep membangun kembali dengan lebih baik dan memimpin diskusi global tentang cara bikin masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Jadi, dari semua ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari pengalaman Jepang? Ini dia intinya, teknologi tanpa budaya siaga itu rapuh. Sebaliknya, budaya siaga tanpa teknologi itu lambat. Ketangguhan yang sesungguhnya, itu adalah saat keduanya menyatu. Kekuatan Jepang itu bukan cuma sensor canggih atau gunung anti gempa, tapi perpaduan sempurna antara teknologi dengan masyarakat yang terdidik, disiplin, dan selalu siap.